Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Ingat, sehat jasmani, sehat rohani, pasti diberkati. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Semoga kalian berakar dan beralas dalam kasih dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema siap mewujudkan militansi iman. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, iman adalah tanggapan bebas tanpa paksaan manusia akan cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Iman merupakan keputusan pribadi seseorang yang sadar penuh bahwa jalan hidupnya benar dan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena iman merupakan keputusan bebas tanpa paksaan, semestinya orang yang sungguh-sungguh beriman dengan benar akan menjalani dengan mantap dan selalu siap mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi. Andai kata ada orang yang tidak setuju akan iman yang dihayati atau diyakininya, orang ini siap menerima konsekuensinya, meskipun berat dan banyak, menuntut pengorbanan juga. Keberanian orang untuk berkorban demi imannya, serta sikap berani membela iman terhadap orang-orang yang dengan sengaja meneror, mengganggu, atau mencelakai, ini yang disebut dengan militansi iman. Ancaman seperti apapun tidak akan membuat gentar orang ini, karena benar-benar percaya Tuhan akan selalu berpihak kepadanya. Pengorbanan akan selalu dilakukan dengan kerelaan oleh orang seperti ini, karena tahu bahwa Tuhan akan berkenan pada orang yang ikhlas berkorban demi iman. Beban seberat apapun tetap akan ditanggung dengan kegembiraan, karena yakin bahwa dalam iman orang tidak akan menanggung beban sendirian. Tuhan selalu menopang hingga kuat dan terasa ringan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dengan militansi iman, mengandaikan orang siap dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi karena prinsip kesetiaan dan rela berkorban menanggung apapun yang mungkin terjadi. Terlebih bila kondisi lingkungan tidak kondusif,
untuk kerukunan hidup dalam keanekaragaman keyakinan. Kelompok minoritas biasanya mengalami tekanan, teror, ancaman, pembatasan dalam mengungkapkan iman berupa ibadah atau doa, serta pelarangan untuk mewujudkan iman dalam tindakan nyata untuk mengungkapkan kasih dan bela rasa pada sesama dengan derma atau karya-karya sosial lainnya. Meski demikian, justru dalam situasi sulit, dalam militansi iman tumbuh subur semangat kemartiran. Orang tidak takut dengan ancaman apapun dan siap menyerahkan nyawa kepada Tuhan jika situasi menuntut demikian. Ibarat kata, dalam kerikil-kerikil tajam, anak-anak Tuhan tetap berjalan maju, tidak takut tergores atau luka, karena niatnya memang hendak mengikuti jalan salib bersama Yesus. Dalam hujan deras dan badai taufan, anak-anak Tuhan tidak takut bila dihujani fitnahan dari kelompok-kelompok yang sengaja hendak menyingkirkan kelompok lain yang tidak sealiran. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil, Yesus menubuatkan bahwa para pengikutnya akan mengalami pertentangan atau ditentang karena mereka mengimani Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, "Kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kapadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan." Melalui firman-Nya ini, Yesus hendak menyampaikan bahwa para pengikutnya harus siap ditentang atau dilawan oleh mereka yang tidak mau kekristenan ada, apalagi berkembang. Akhirnya, marilah benar-benar kita sadari bahwa militansi iman sungguh dibutuhkan bagi semua anak-anak Tuhan yang benar-benar hendak mengikuti Yesus secara penuh dan setia. Karena Yesus pun sudah menubuatkan demikian. Kita tidak boleh menghindar dari aneka kesulitan dalam mengungkapkan dan mewujudkan iman, melainkan justru semakin berani berpegang pada kebenaran, sanggup juga menegakkan keadilan. Semua dilakukan dalam wujud atau ungkapan untuk memikul
salib Tuhan. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Tri Margono.